Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu saham yang mungkin saja merupakan saham pilihan Lo Keng Hong untuk bidang perbankan. Saham ini sudah turun 52% dan punya PBV yang hanya 0,5 kali. Sang apa itu? Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, selalu ingat bahwa bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian kamu tanggung sendiri. Dan nanti, di akhir video, akan ada kesimpulan dari pembahasan ini. Untuk itu, nonton hingga selesai ya. Oke, pada video ini kita akan membahas saham BDMN atau PT Bank Danamon Indonesia. Tentu saja, perusahaan ini bergerak di bidang perbankan yang merupakan salah satu bank yang cukup terkenal dari dulu. Kemudian kita masuk kepada pemegang sahamnya. 92% saham perusahaan dipegang oleh pengendali dan hanya 7,5% saham yang berada di masyarakat. Angka yang bisa dikatakan cukup kecil. Dan menariknya, top manajemen baik itu direksi punya kepemilikan perusahaan atas saham ini, di mana teman-teman bisa membaca beberapa nama direksi yang punya kepemilikan atas perusahaan ini. Dan hal itu bisa menjadi poin plus saat melakukan analisa. Kita masuk kepada pergerakan harga setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham BDMN ini cenderung mengalami penurunan pada bulan November dengan probabilitas kenaikan yang hanya 22% saja. Nah, bagaimana untuk kenaikannya? Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung naik di bulan Juli dan di bulan Desember dengan probabilitas 67%. Dan di bulan Januari sendiri, hingga video ini dibuat masih turun 7%, di mana dengan probabilitas 60%. Artinya dalam 10 tahun terakhir, 4 kali mengalami penurunan dan 6 kali mengalami peningkatan. Sekarang kita masuk kepada neraca keuangan. Data yang disajikan adalah data Q3 2022 dengan jutaan rupiah. Teman-teman bisa lihat bahwa jumlah aset perusahaan berjumlah 189 juta yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total aset tersebut, pinjaman yang diberikan berjumlah 109 juta rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada aspek liabilitasnya. Perusahaan punya liabilitas 140 juta rupiah yang turun dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari simpanan nasabah pihak ketiga sebanyak 116 juta rupiah. Berikutnya dari ekuitas, perusahaan punya ekuitas 45,8 juta rupiah yang naik tipis, di mana mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 31,6 juta rupiah yang juga mengalami peningkatan. Kemudian dari aspek laba rugi, teman-teman bisa lihat bahwa pendapatan bunga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, begitu juga dengan beban bunganya. Dan untuk pendapatan bunga neto malah mengalami peningkatan. Artinya penurunan beban bunga jauh lebih besar dari penurunan pendapatan bunga, sehingga hal itulah yang menyebabkan kenapa pendapatan bunga neto mengalami peningkatan tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi beberapa aspek yang dimiliki oleh laba rugi perusahaan ini. Di sini ada yang menarik, di mana kerugian penurunan nilai mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kenaikan laba di tahun ini, di mana apabila pos ini mengalami penurunan, seharusnya perbankan ini punya kredit yang semakin baik dari sisi kualitasnya. Tapi untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa bedah lagi aspek kredit perusahaan ini, bagaimana kualitas kredit pinjaman yang disalurkan di tahun 2022. Kita masuk kepada laba bersihnya. Teman-teman bisa lihat bahwa laba bersih pemilik entitas induk naik dari 1,4 juta menjadi 2,5 juta di tahun 2022. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hal ini bukanlah berasal dari kenaikan penjualan atau pendapatan bunga, tapi lebih disebabkan karena ada penurunan biaya, baik itu biaya beban bunga maupun biaya penurunan nilai seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita masuk dari historical laba, teman-teman bisa lihat bahwa saham BDMN ini punya laba yang cenderung fluktuatif, di mana mengalami naik turun dalam 4 tahun terakhir. Dan laba pada tahun 2022 belum sebesar laba pada tahun 2019. Itu artinya meski terjadi kenaikan dalam 3 tahun terakhir, tapi pencapaian laba di tahun 2022 belum bisa sebanding dengan 2019. Berikutnya aspek dividen. BDMN ini merupakan salah satu saham yang rutin membagi dividen setiap tahun, setidaknya sejak tahun 2018 hingga 2020. Bisa teman-teman lihat di sini mereka punya yield 2,2% dan untuk valuasi PER-nya 7,3 kali dengan PBV 0,5 kali. Artinya dengan harga 2.530, saham ini punya modal per lembar sebanyak 4.630 yang lebih rendah dibandingkan harga jualnya. Untuk rasio keuangan,
ROE 7% dengan NPM 16%. Angka yang tidak terlalu baik tapi juga tidak terlalu buruk. Untuk rasio likuiditas tentu saja karena saham ini perbankan jadi punya DER di atas 100%. Kita masuk kepada historical harga, teman-teman bisa lihat bahwa dalam 5 tahun terakhir harganya sudah turun 52%, di mana dulunya pernah menyentuh angka 10.000, tapi pernah juga turun hingga ke angka 1.620. Dan jika melihat harga pada saat video ini dibuat di angka 2.530, artinya mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Kemudian kita masuk kepada historical PBV. Teman-teman bisa lihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, rata-rata PBV-nya 0,59 kali. Tapi harga saat video ini dibuat di angka PBV 0,54 kali. Itu artinya sedikit lebih rendah dari rata-rata PBV-nya. Tapi ingat, saham ini dulunya pernah mencapai PBV di atas 0,77 kali, tapi pernah juga turun hingga ke PBV di bawah 0,41 kali. Sehingga hal itu bisa menjadi pertimbangan saat melakukan analisa. Kita masuk kepada kesimpulan, apakah dengan harga 2.530 saham BDMN ini menarik? Menurut saya sebenarnya sudah menarik. Tapi alangkah lebih baik jika teman-teman menunggu terlebih dahulu sehingga harganya turun hingga ke angka 2.300 agar supaya investasi teman-teman bisa menjadi lebih aman. Meskipun hal itu juga tidak menjamin ya, karena ini hanya asumsi saja, bisa benar bisa juga salah. Untuk itu, teman-teman harus analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Oke, sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar cara analisa laporan keuangan, mungkin ebook baca saham cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini dijelaskan berbagai teknik tentang analisa laporan keuangan mulai dari neraca, laba rugi, arus kas, dan lain sebagainya. Tersedia juga file Excel yang berisi fitur screening laporan keuangan yang tentunya bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja ke nomor WA yang tercantum ini ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah saham BDMN ini menarik untuk dibeli? Dengan penurunan harga 52% dan PBV yang hanya 0,5 kali serta berbagai pembahasan yang tadi sudah kita bahas. Dan berdasarkan beberapa video yang ada di YouTube, saya pernah nonton bahwa Lau Keng Hong sempat menyebutkan saham ini di dalam aspek analisanya. Apakah itu berarti Lau Keng Hong tertarik untuk membeli saham BDMN ini? Tidak ada yang tahu, bisa saja iya, tapi bisa juga tidak. Tapi selalu ingat, teman-teman harus analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Ingat, kerugian teman-teman tanggung sendiri ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thank you.